ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya-Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kemarin kita membahas tentang apa? Dah ingat lewat saja. Lupa saja. Okey. Ya udah, kita lanjut kajian kita hari ini ya, ibu-ibu ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan mulai ya. Hari ini enggak ingat lagi kemarin ya. Tapi saya datang bulan lalu. Datang. Pokoknya gitulah ya kan. Kita lanjutkan kajian kita bulan ini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kita akan membahas tentang cara atau tutorial talqin, takziah dan ziarah. 3 ya. Yang pertama apa? Talqin. Yang kedua takziah. Yang ketiga ziarah. Gitu ibu-ibu ya. Talqin, takziah dan pernah 3 dengar kata-kata itu? Sering? Mantap, ini lagi ini aja lah ya. Itu sumbat ini sumbunya. Oke, kita membahas tentang talqin, takziah dan ziarah. Baik ibu-ibu, kita harus paham tentang 3 hal ini. Apa tujuannya? Tujuannya biar kita ahli, ya, ahli mentalkinkan, oke, ahli untuk takziah dan kemudian ngerti cara ziarah. Supaya apa? Supaya kalau kita ziarah itu ndak ngangak-ngangak aja gitu kan. Yang ke dibaca mah nangi orang nangi lawa. Ya kan? Nggak bingung kita mau ziarah itu mau ngapain. Saya nengok orang ngantar jenazah, yang lain sibuk nguburkan, yang satu sibuk memvideokan. Kalau saya jadi jenazahnya itu manga kok, asik memvideokan. Yang lain kayak gini ya, panas ceringik panas ya kan? Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita berziarah. Kita mulai pengajian kita tentang cara talqin, takziah dan ziarah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah talqin. Apa itu talqin? Talqin itu adalah melepas orang yang sakaratul maut. Jadi kan kita punya orang tua nih kan, atau kita punya anak kan, atau kita itu punya saudara kan, atau kita itu punya saudara yang mereka sedang menghadapi sakaratul maut. Nah, sebaik-baiknya kebahagiaan adalah kebahagiaan menemani orang tua atau siapapun yang sakaratul maut. Betapa banyak anak kita meninggal, suami kita meninggal, kita baru tahu setelah dia dikuburkan. Entah saat jarak yang terlalu tinggi besar, atau misalnya kesibukan yang tak tentu arah, atau misalnya ketidakpedulian. Maka hari ini serentak semua kita belajar tentang cara melepas jenazah atau mentalkinkan jenazah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama mulai dari dia sakit dulu.
orang sakit jangan dibiarkan sendirian. Kenapa? Karena kita tidak tahu saat sakitnya itu kapan dia melepaskan nafas terakhirnya. Kalau bisa saat dia melepaskan nafas terakhirnya, ada orang soleh, ada anak yang solehah yang membimbing dia untuk mengucapkan kalimat talqin. Karena dalam dalil sahih dikatakan kalau kita dalam menghadapi sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Bahkan ada dalil yang menyatakan sakitnya sakaratul maut itu bagaikan duri yang dibenamkan dalam tubuh kita dan dicabut dengan pelan. Bahkan dalam dalil lain dijelaskan sakitnya sakaratul maut itu ibarat ditusuk dengan 70 kali tusukan. Ada dalil lain yang menjelaskan sakitnya sakaratul maut itu bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Jadi fix sakaratul maut itu sakit dan tidak bisa diperdebatkan kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dia tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut, dia tidak akan merasakan sakitnya azab kubur, dan dia tidak akan dihisap langsung masuk syurga. Masalahnya mati syahid itu kan susah. Mati di masjid, meninggal saat zikir, meninggal dalam majlis taklim, meninggal saat sedang baca Quran, meninggal saat sedang dalam keadaan majlis ilmu, kan susah. Tak semua orang mendapatkan anugerah itu. Maka sebelum kita lanjutkan, berusahalah untuk menjadi bagian hamba Allah yang bisa mati dalam keadaan syahid. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ada dalil yang mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal takkan dimundurkan oleh Allah walaupun 1 detik dan 1 menit aja. Mati waktunya Allah yang tentukan. Cara matinya kita yang usahakan. Saya ulang, mati Allah yang tentukan, tapi cara matinya kita yang usahakan. Pengen mati dalam keadaan apa itu kita yang usahakan. Makanya kenapa kita ini siang malam belajar, siang malam sholat, siang malam nutup aurat, siang malam berusaha tidak nyakitin hati orang, siang malam kita belajar agama baik online maupun offline. Karena harapan kita matinya itu dalam keadaan seperti itu. Contoh Bu, nanti misalnya na'udzubillah jam 8 malam adalah jadwal mati kita. Itu udah Allah tentukan. Cuman jam 8 malam itu kita ngapain? Itu masalahnya. Nah jam 8 malam tuh kita ngapain? Cek sah. Kalau jam 8 malam nanti kita ngangak-ngangak, meninggalnya ngangak. Kalau jam 8 malam nanti kita berjoget-joget, meninggalnya berjoget. Kalau jam 8 malam nanti kita sholat, meninggalnya dalam keadaan sholat. Kalau jam 8 malam nanti kita baca Quran, meninggalnya dalam keadaan baca Quran. Suara masih jelas kalau begini? Jelas ya? Oke. Meninggalnya dalam keadaan baca Quran. Jadi kita yang menciptakan sebuah amal sebanyak-banyaknya kebaikan. Apa tujuan? Harapannya kita meninggal dalam keadaan baik. Nikmat terbesar adalah mati dalam keadaan syahid. Ingat, matinya Allah yang tentukan. Cara matinya kita yang usahakan. Coba bayangkan kalau hidup kita nggak berguna, misalnya pagi kita baring-baring, siang baring-baring, sore ngango-ngango, malam ngalai-ngalai, meninggalnya ngalai itu. Tapi coba kita pagi ke masjid, lalu kemudian kita masak, sholat duha, kita baca Quran, tidur sejenak melepas lelah, sholat lagi, kita baca Quran, zikir, kita silaturahmi, hindarkan ghibah, tutup aurat keluar rumah, matinya baik. Makanya kenapa saya sering sampaikan dalam majelis ilmi ini, keluar rumah tuh tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Kenapa? Bukan sekedar soal dosa buka aurat itu. Takutnya ibu keluar rumah, nyebrang beli pecel lele, ditabrak tronton, mati pakai daster buka aurat. Kan suul khatimah.
Paham? Kok takut semua? Gitu ya. Nah, jadi kenapa kita nutup aurat? Supaya kita dalam keadaan baik. Maka mati kalau tidak syahid itu sakit. Sakitnya tadi yang saya jelaskan. Makanya selalu ada dalil yang mengucap. Maka ada doa supaya kita terhindar dari sakitnya sakaratul maut. Apa doanya? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Dia hafal itu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lu mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu sakit. Makanya orang yang sedang sakit jangan ditinggalkan sendirian. Karena dia kalau sedang meregang nyawa, sakitnya luar biasa. Para sahabat Nabi saja sakit sakaratul maut itu dahsyat, apalagi kita manusia biasa. Maka temani dia. Nah, menemani orang yang sakaratul maut, inilah dia yang dimaksud dengan talqin janazah. Menemani orang yang melepas nyawanya. Ada caranya. Misalnya ini manusia, pura-puranya aja ya Bu. Nampak mikrofon nih Bu? Pura-puranya lah ya kan. Ini kepalanya. Ujung mikrofon ini kepalanya. Yang ini kakinya. Kalau kita menjenguk orang sakit dan dia sudah tak sadarkan diri, kayak-kayaknya dia akan meninggal dunia. Maka yang kita lakukan adalah ketika kita menjenguk orang sakit itu, kita pegang badannya Bu. Badannya tuh kita pegang. Ya, apa yang kita pegang duluan? Kita sentuh ujung kakinya. Sambil kita ajak dia ngobrol, sehat ya Ma, ucap Ma, la ilaha illallah. Ucap Ma, la ilaha illallah. Ucap Ma, la ilaha illallah. Rupa-rupanya ujung kakinya udah dingin. Berarti sebentar lagi dia akan meninggal. Maka nyawa tak ada lagi di kaki. Coba pegang pahanya. Kalau pahanya masih panas, kakinya sudah dingin, masih ada kesempatan. Ucap Ma, la ilaha illallah. Ucap Pak, la ilaha illallah. Ucap Nek, la ilaha illallah. Capek istirahat baca Yasin, ternyata ndak juga dia masih hidup. Coba pegang pahanya, ternyata pahanya udah dingin. Pegang perutnya, perutnya masih panas, seperti dia akan pergi. Maka tetap masih bisa. Ucap Ma, la ilaha illallah. Ucap Nek, la ilaha illallah. Ucap Cu, la ilaha illallah. Walaupun lidahnya udah kaku, ketika pendengarannya masih berfungsi, maka dia bisa dengar kita. Cuman dia kaku saja. Mungkin karena sarafnya, mungkin karena penyakitnya, tapi dia dengar. Karena indera pendengaran itu lebih kuat dibanding indera yang lain. Makanya kenapa anak bayi lahir itu diazankan? Karena indera pendengaran ini jauh lebih kuat. Jadi jangan dikira ketika ibu membantu orang talqin dia tidak dengar, dia dengar. Oke? Ternyata perutnya udah panas Bu. Udah dingin. Berarti ini dingin nih, dari perut ke bawah sudah dingin. Pegang dadanya. Kalau dadanya cuman lagi yang panas, selebihnya udah dingin, maka ibu jangan paksakan ucapkan la ilaha illallah. Cukup bisikkan ke telinga dia, Allah, 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 Allah. Kenapa? Karena takutnya kalau kita paksakan ucapkan la ilaha illallah, waktu dia ngomong la ilaha, meninggal dia. La ilaha artinya tidak ada tuh, lupa illallahnya. Jadi kalau dia sudah sampai di dada, ya cuman dada lagi yang panas, yang lain sudah dingin,
ucapkan Allah, 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 Allah saja. Selagi masih panas berarti masih aman. Ibu-ibu, hindarkan kesyirikan. Jangan pakai jimat-jimat. Orang dulu suka pakai jimat masuk dalam dompet, dalam kantong, suka pakai bukhul-bukhul, taruh di atas genteng. Itu menyebabkan lama sakaratul mautnya. Itu syirik. Tak selesai. Itu adalah kekuatan gaib, dan kita harus percaya dengan hal yang gaib. Makanya kalau saya ingatkan siapapun yang mendengar masih ada jimat-jimat dalam dompet, dalam celana, di atas genteng, jangan. Karena saya dakwah sudah 20 tahun, sudah banyak menyaksikan mentalkinkan jenazah, sudah banyak sekali jenazah-jenazah yang kita mandikan. Ada satu jenazah, saya tak sebut nama, sekedar pelajaran buat kita. Bertaubatlah, hijrahlah. Udah meninggal, udah saatnya meninggal, tak meninggal-ninggal juga. Saya pegang badannya masih panas. Hari kedua begitu juga. Tapi dia udah gak sadarkan diri. Badannya masih panas, napasnya masih ada, tapi dia gitu juga. Akhirnya saya coba panggil mana anak-anaknya. Panggil anak-anaknya kumpul di rumah ini. Jangan-jangan ada dosa bapaknya yang mengganjal bagi anaknya, yang anaknya menyimpan dendam. Satu berangkat dari Aceh, saya suruh datang. Kata Ustaz Zainal, kumpul. Satu dari Sumatera Barat, kumpullah 8 orang anak. Ternyata yakin maafkan bapak, yakin ustazah. Yakin maafkan bapak, yakin ustazah. Ikhlas nih, kasihan bapak udah 2 hari tak pergi-pergi, padahal kejadiannya dia sudah sangat sakaratul maut. Ada satu anak, pokoknya saya tak mau maafkan bapak saya. Kenapa? Ada satu kasus di mana bapak saya menyakiti hati saya. Ya sudah, kalau kamu bapak, jadi anak itu udah bapak-bapak juga, ya udah bapak-bapak juga. Tapi karena kebetulan saya yang dipercayakan, saya bilang, kalau bapak tak mau memaafkan, saya balik pulang aja lah. Satu keluarga hadapi aja lah bapak nih, saya pulang aja lah. Kata saya begitu. Waktu saya pulang, satu keluarga menangis. Saya ambil sendal, dipanggil saya sama ibu, istrinya. Ustazah, tolong ustazah jangan pulang. Apa yang bisa saya lakukan kalau anaknya saja tak memaafkan orang tuanya? Kata-kata apa lagi yang mau saya keluarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Akhirnya iyalah ma, aku maafkan. Karena dia lihat ibunya itu sampai memohon saya untuk tetap di situ, Tapi saya bilang tak ada guna, saya manusia biasa saja. Saya manusia biasa. Jadi saya tidak bisa bantu banyak. Saya cuma bisa melakukan ini. Nengok ibunya menangis, meminta saya jangan pulang. Lalu kemudian anaknya akhirnya, ustazah demi ibu saya maafkan. Akhirnya saya masuk. Kan kita lama-lama di situ, dia tidak memaafkan, saya pakai cara pulang. Jadi kalau saya datang ke rumah ibu, kalau saya pulang, ngalah aja lah ibu. Nah akhirnya dia bilang dia memaafkan. Oke, saya ucapkan selamat, yuk kita talkinkan bareng-bareng. Ternyata ditalkinkan, tak juga meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya saya teringat satu hal. Pernah tak bapak ini percaya sama satu ilmu-ilmu yang zaman dahulu orang-orang kita suka menganutnya? Dia bilang, benar ustazah, dulu suami saya ini kerjanya suka ngobatin orang pakai cara-cara yang tidak baik. Oke, yang lalu biar berlalu. Kira-kira dia ada menyimpan sesuatu enggak? Entah dalam dompetnya, entah dalam lemarinya. Ada ustazah. Bayangkan yang dia simpan cuman kain saja. Mungkin kain itu dia percaya sebagai sesuatu yang sakti. Itu namanya sihir, itu namanya bukhul. Ya, makanya ada doa, qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati. Kita berlindung kepada Allah dari segalanya. Juga kita berlindung, qul a'udzu birabbil min syarri wa min syarri nafasati fil uqad. Kita berlindung dari sihir dan ikatan bukhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oh, masih ada rupanya. Lillahi ta'ala, yuk kita buang saja
sekarang kita baca 3 kul, lalu kemudian kita talqin dengan alhamdulillah bapaknya meninggal dunia dalam kondisi baik dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya apa maksud hikmah ini semua? Buang semua kesyirikan, serahkan semua pada Allah. Kalau ada kita mentalkinkan orang, mentalkinkan jenazah, sabar, enggak usah takut. Semoga dengan kita mentalkinkan, kita menjadi hamba yang Allah mudahkan juga saat kita menghadapi sakaratul maut. Insyaallah kurang-kurangi nyakitin hati orang lain. Tidak boleh nyimpan dendam sama orang. Hati-hati nyakitin orang. Orang tuh ada yang hatinya lembut, ada yang hatinya lembut, dikit-dikit dia tersinggung. Hati-hati, berusaha, karena kita semua bakal mati. Kalau ada orang nyimpan dendam, entah anak kita, istri kita, susah meninggal kita nanti. Makanya banyak kan kejadian-kejadian yang susah. Kira-kira nih ibu pernah punya konflik dengan siapa pak? Ibu pernah punya konflik dengan kakaknya, sudah 3 tahun tak bersapaan. Itu kalau saya talkinkan, saya suruh itu pulang. Yang udah 3 tahun tak bersapaan, mana orangnya? Ada di Bukit Tinggi saja, suruh pulang. Coba sampai dia menyaksikan, ya saya maafkan. Bayangkan. Dah, kok gitu mukanya? Takut. Nggak, iya gitu. Nggak boleh. Ada orang dendam karena perbuatan kita, sakit hatinya karena sikap kita. Nauzubillah, nggak boleh. Oke? Nah, itu cara mentalkinkan jenazah. Oke, semoga Allah mudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Apa doanya? Allahumma. Coba semua, 1, 2, 3. Allahumma alaina sakaratil. Baca setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Clear. Yang kedua, setelah dia meninggal tentu kita takziah. Atau ada orang takziah ke rumah kita atau kita bertakziah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, takziah itu berbelasungkawa atas kematian orang yang meninggal. Takziah itu ada sunnahnya. Jadi nggak bisa takziah semaunya kita. Ada adabnya, ada akhlaknya. Apa akhlak bertakziah? Yang pertama, alaikumus sauda wal baida. Sangat disunnahkan berpakaian hitam putih dan tidak mencolok ke rumah duka. Setelah kita masuk, ucapkan salam dengan nada yang lirih. Apa ucapannya? Salam dengan nada yang lirih itu tahu? Lirih itu kecil. Assalamualaikum gitu. Kalau ibu pergi ke rumah kawan, assalamualaikum, tak terdengar dia, kuatkan sikit. Assalamualaikum, tak dengar dia, kuatkan sikit. Assalamualaikum, kuatkan lagi. Nak juga di salam ya? Ndak jawabnya, pulang bu. Tak boleh tetap di situ. Karena apa? Dalilnya, idza ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ila ahliha. Jangan kalian masuk rumah orang yang Allah tak izinkan. Dengan dia tidak menjawabnya kuat-kuat, bisa jadi dia tak pengen diganggu, atau ada masalah dengan suaminya, atau ada rapat pleno di dalam, atau habis ribut di dalam. Kan kita nggak tahu. Pokoknya walaupun jangan dipaksa-paksa. Kan ada otonya kok cigok-cigoknya di bawah. Aduh, kok sendalnya ada. Intip-intip pula di kamarnya. Tok-tok-tok lagi. Ada mobilnya nih, cakak-cakak lo di luar. Dah aduh, coba dulu. Pergi ke belakang. Tanyalah ke orang sebelah. Aduh, naknya di rumah. Biasanya kalau ada utuhnya, aduh itu. La ilaha illallah. Jangan dipaksa. Kalau dia tidak izinkan, jangan masuk. Tak boleh. Oke? Dah. Kok jadi ke situ ya? Apa tadi kita bahas? Ya, jadi masuk ke rumah ahlul bait itu dengan suara yang lirih. Assalamualaikum. Nanti orang tuh menjawabnya juga lirih aja. Waalaikumsalam. Karena udah ada banyak orang di situ. Nggak boleh kuat-kuat.
Assalamualaikum. Nanti mayat tu belum menjawab, slow lah tadi kan. Slow lah gitu kali pun ya kan. Jadi lirik itu adab, itu akhlak ya. Assalamualaikum, masuk ya. Ketika ibu masuk, apa dalil? Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Nah, ketika kita berada di rumah Ahlul Bait, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Cari tempat yang kosong, kemudian kita duduk. Setelah kita duduk, akhlak adab dijaga. Banyak saya menengok orang takziah datang ke rumah duka, dia ambil handphonenya, dia sibuk foto aja, dia video-videokan, dia foto-foto tanpa membaca surat apapun. Bahkan banyak yang setiap datang dia cuman ajak Ahlul Baitnya cerita, ini mayat lagi terbujur, lalu ada Ahlul Bait kan di kepala mayat biasanya kan. Setiap orang datang ditanya, "Cuman matinya? Apa sakitnya? Gimana meninggalnya?" Setiap Ahlul Bait bercerita, setiap itu pula lah muncul rasa sedihnya. Ndak itu caranya. Tak ada guna itu semua. Maka caranya apa? Duduk baca Al-Quran atau Yasin. Kan di sekitarnya nanti banyak Yasin, sekitar kasur-kasurnya banyak Al-Quran. Kita baca itu, baca. Kalau ibu mau jadi jamaah, kalau mau jadi yang bagus, saya yakin jemaah saya bagus-bagus semua. Amin. Ibu baca Yasin itu kuat-kuat. Kuat-kuat apa tujuannya? Supaya nanti orang yang nyusul ikutan. Cuman kan ada orang yang nggak pede nih kuat-kuat, maka dia boleh baca sendiri. Ustazah saya itu buru-buru ustazah, saya nggak bisa takziah itu lama, maka minimal tahlil tahtim yang di belakang buku Yasin itu. Ketika kita baca kuat-kuat, orang lain mengikut. Setelah ditaruh, kalau ibu bisa, boleh ibu doa dalam hati, ibu angkat tangan dalam hati ya. Setelah ibu angkat tangan dalam hati, udah ngobrol sebentar ya bu, sapa-sapa kiri kanan, salam-salam. Setelah selesai, ibu boleh pulang. Sangat tidak dianjurkan untuk bercerita. Cerita kiri, cerita kanan, foto sana, foto sini. Kecuali Ahlul Bait yang punya hak untuk itu. Dan kalau bisa, saya minta tolong kepada ibu semua, sampaikan kepada anaknya selagi kita masih hidup. Nanti kalau mak meninggal nak, ketika mayat mak terbujur di atas rumah ini, jangan kalian berhenti baca Al-Quran dan doakan pahalanya untuk mak. Nauzubillah, banyak saya lihat orang mayat udah terbujur, sementara yang lain duduk cerita-cerita. Bapak-bapak di luar pasang tenda, pasang lampu, cuma ngerokok, ngopi-ngopi, tidak jelas. Ngangak sana, ngangak sini. Anak kecil lari-lari. Sepi, nggak ada lantunan bacaan Al-Quran. Sedih kita itu. Apa bu? Ya, jangan putus. Ibu punya anak berapa? Misalnya 5. Baca. Anak satu baca, capek anak satu baca anak lain, capek anak satu baca anak lain. Jangan putus. Nanti kalau anaknya baca kuat-kuat, nanti akan diikuti oleh orang. Ini ndak sepi. Rumah ini mayat masih saya nggak tahu lagi saya mau rasakan apa kalau lihat kayak gitu ya. Kayak mana lah ya, dakwah ini saya punya keterbatasan untuk menjelaskan ini semua. Iya kan? Waktu punya keterbatasan. Rasanya semua orang saya pengen paham soal ini, tapi kadang-kadang punya keterbatasan waktu semuanya. Sepi, mayatnya terbujur. Yang di luar cuman ngopi-ngopi, cerita-cerita. Yang dalam, maaf ya, yang rokok-rokok. Nggak ada baca Al-Quran sama sekali. Di rumah diam-diam aja. Iya kan, taruh beras, pulang lagi, udah ada orang lain yang datang, kasihan.
Bayangkan kalau kita jadi ahlul jenazah. Bayangkan kalau kita yang meninggal. Bayangkan kalau bapak kita terbujur, di belakang di orang ketawa-ketawa saja atau ngopi-ngopi saja, ya kan? Atau misalnya di dalam nggak ada lantunan ayat Al-Quran. Maksud saya, yang lalu biarlah berlalu. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Katakanlah dulu kita belum paham, ya sudahlah. Kalau ada orang tua kita meninggal pernah kayak gitu, kalau ada anak kita meninggal pernah seperti itu kondisi masyarakatnya, minimal lah masyarakat kita ini kan satu masyarakat nih kan. Jangan seperti itu. Kalau takziah itu betul-betul hati-hati. Baca Al-Quran, tinggalkan sesuatu untuk orang jenazah. Jangan sekedar duduk, foto-foto, ngangok-ngangok, terus pulang. Apalagi kalau niat takziahnya ndak lurus. Kenapa kok pergi? Beko kalau mati ndak datang orang doa. Niatnya kayak gitu. Kenapa ibu? Sebenarnya aku malas pergi takziah, tapi nanti kalau aku tak pergi, aku meninggal tak datang orang. Ya kan niatnya ndak lurus. Pesta juga niatnya gitu, nauzubillah. Kenapa pesta? Malas aku sebenarnya pesta tuh. Ngapa gitu? Iya, tapi kalau nanti anakku pesta tak datang orang, makanya aku pesta. Kan nggak duduk niatnya. Kenapa ibu jenguk orang? Ya, segan kita kalau nggak dijenguk. Ngapa tuh? Nanti kita ketemu terus sama dia di masjid. Segan kita, cobalah. Nggak tahu bahwa sebenarnya jenguk orang sakit itu ibadah, datang ke pesta sunnah ya, fardu kifayah itu ibadah, ya kan? Takziah itu fardu kifayah. Takziah dengan pesta kan sama-sama fardu kifayah. Oke? Wajahnya nggak ada yang ceria. Redup semuanya. Ingat mati ya. Oke, siap. Itu tadi talqin. Kemudian yang kedua adalah takziah, dan yang ketiga adalah tutorial ziarah. Kan tiga tadi janji saya ya. Talqin, takziah, ziarah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apakah wanita boleh ziarah? Dalam dalil dikatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Kata Rasulullah, dulu aku pernah melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan wanita ziarah kubur. Jadi Sayyidatina Aisyah pernah pergi ziarah dan ditanya oleh seorang saudara sepupunya, kenapa kamu pergi ziarah ya Aisyah, sementara Rasulullah melarangnya? Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Betul, dulu Rasulullah melarang kami ziarah, tapi sekarang Rasul mengizinkan kami ziarah. Jadi dalam ilmu hadis ada namanya ilmu nasakh wal mansuh hadis. Apa itu ilmu nasakh wal mansuh hadis? Hadis yang lama terhenti hukumnya karena muncul hadis yang baru. Jadi kalau ada orang mengharamkan ziarah, berarti dia masih pakai hadis yang lama. Padahal udah mansuh hadisnya oleh hadis yang nasah. Itu maksudnya. Ya, dulu memang dilarang, tapi sekarang udah dibolehkan. Itu maksudnya. Jadi ilmu nasah wal mansuh hadis. Ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada yang memunculkan hadis haram ziaratul kubur, itu hadis yang mansuh. Padahal ada hadis yang menasahkan hadis yang mansuh itu, yaitu dulu memang dilarang, sekarang dibolehkan. Bagaimana adab ziaratul kubur? Pertama, sangat disunnahkan kita untuk berwudu sebelum ziarah. Sunnah, tidak wajib. Yang kedua, kita pakai pakaian yang tidak mencolok macam takziah. Lebih baik hitam atau putih. Alaikumus sauda wal baida inda shalah. Disunnahkan pakai baju hitam atau putih ketika kita salat dan kemudian ziarah. Oke? Lalu kemudian pergi ke lingkungan kuburan. Saya sering sampaikan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke? Tapi bedanya jangan tunggu dia jawab. Kalau dia tidak menjawab, langsung masuk.
Beda dengan tamu tadi. Tamu tadi 3 kali jangan kalau kubur jangan tunggu dia jawab. Tak perlu. Dah. Lalu kemudian ibu masuk ke lingkungan kuburan itu. Lalu kemudian ketika kita sampai di kuburan orang tua kita, ponakan kita, paman kita gitu ya. Nah, kalau dia perempuan, tambah dengan salam secara khusus. Assalam, kepura-puranya dia perempuan ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau dia laki-laki, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian kita bersihkan kuburannya. Misalnya ada ilalang-ilalang, sampah-sampah. Ya, kalau orang ada jenazah baru biasanya orang minum-minum pakai aqua, dibuang sembarangan. Itu bersihkan. Bersihkan kuburannya. Lalu kemudian disunnahkan mengambil air putih dan disiram di atas kuburan itu. Ya. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya sahabat, kenapa engkau menyiram? Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering." Siram. Lalu kemudian doa. Doanya apa? Doa yang paling gampang itu doa solat jenazah aja. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kalau dia ramai, kalau sendiri, kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Cukup. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dah. Takbir keempat solat jenazah apa? Allahumma la tahrimna ajrahu atau ha, wa la taftimna ba'dahu atau ha. Dah. Apa susah? Gampang kan? Tambah lagi kalau mau hafal, Allahumma ja'al qabraha atau Allahumma ja'al qabrahu, sama ha hu, ya kan? Raudhatam min riyadil jannah. 3 itu cukup. Sambung dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, lapangkan kubur orang tuaku ya Allah, ringankan siksa kuburnya ya Allah, berhenti malaikat menyiksanya ya Allah, terimalah segala amalnya, angkat semua dosa-dosanya, terangkanlah kuburannya ya Allah. Bingung saja, bawa catatan dari rumah. Iya memang kayak gitu. Lalu doa, pakai itu. Ingat, doa bukan curhat. Ini ke kuburan curhat. Bu, aku datang bu. Yo, kata ibunya. Bukan curhat. Bu, suamiku jahat bu, lari dia dari rumah, dipukulinya aku kejar dia nanti malam kayak misalnya kan. Jadi jangan curhat seperti itu, tidak boleh. Jadi hanya boleh berdoa saja. Berdoa saja. Karena siksa kubur itu nyata. Makanya ada dalil. Ya, makanya ada dalil. Makanya ada doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Boleh enggak baca Yasin di kuburan? Boleh aja, cuman tidak ada, sama aja dengan di rumah. Daripada wangi-wangi ibu di kuburan, di rumah aja lah. Baca ada 3 doa tadi tu. Coba doa yang pertama, katakan mayatnya perempuan. 1, 2, 3. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang kedua, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftimna ba'daha. Hafal kan? Doa solat jenazah. Hafal. Ya, nanti bisa hafal pelan-pelan. Kemudian apa lagi? Allahumma ja'al qabraha raudhatam min riyadil. Lalu lanjut. Payah ustazah, enggak hafal saya. Saya enggak pernah mandikan jenazah. Saya enggak pernah nyolatkan jenazah. Ambil aja buku-buku doa, baca saat ziarah. Yang penting kita datang. Itulah manfaat ziarah. Masya Allah.
Ya, jadi supaya kita tahu adabnya, adab ziarah. Nah, ada orang yang suka ngumpul narok-narok bunga di atas kuburan. Itu tidak ada manfaatnya, tapi juga tidak ada keharamannya. Kan kita tidak ada menanam kepercayaan dalam bunga itu. Saran saya cukup bersihkan sampah saja, sama kemudian siram, sama kemudian tanam tanaman yang tak terlalu lebat. Itu cukup. Nah, lalu bayangkan nih kalau kita sebagai anak, kita udah talkinkan orang tua kita, kalau ada orang meninggal kita bertakziah, lalu kemudian kita ziarah, lalu hari-hari kita ini karena kita punya ilmu, sekali-kali kita khatamkan Quran buat mereka, ya kita kirimkan Yasin buat mereka, kita kirimkan Al-Fatihah buat mereka, ada rezeki kita badalkan umrah mereka, ada rezeki kita badalkan haji mereka, ada rezeki kita kurbankan mereka, ada rezeki kita beli Quran kita wakafkan atas nama mereka, ada rezeki sekali-sekali kita sedekahkan atas nama mereka. Masya Allah, tak ada orang takut mati lagi, karena banyak yang kita bisa lakukan untuk orang tua yang meninggal. Nah, problemnya tahu nggak ilmunya. Semoga setelah ini kita udah tahu, boleh dilakukan apa-apa saja yang tadi saya sampaikan. Insya Allah, nengok mayat harus dilatih. Banyak ibu-ibu usia 40 tahun, 50 tahun, ada jenazah terbujur kaku dalam rumah, dia di luar aja. Ayo masuk bu, masuk, masuk bu, masuk. Dah salim saja, kau ndak usah, ada mayat di dalam ya. Takut, usia sudah 50, usia sudah 60. Nah, itu karena dari kecilnya tak dilatih. Saya teringat sebelum saya tutup, mak bapak saya tak sekolah. Mak saya, bapak saya cuman SR. Tahu SR ah? Sekolah rakyat. Bapak saya cuman sampai kelas 2 SD. Mak saya oke lah, lumayan menang lah sikit dari bapak saya. Mak saya kelas 3 SD. Banyak yang bilang, oh Ustazah Nela ini doktor, berarti mama bapaknya profesor. Tidak. Saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, tidak berpendidikan juga, biasa-biasa saja. Tapi saya teringat dulu waktu saya kecil, itu setiap ada orang meninggal, kami itu tak boleh sekolah. Ibu bayangkan, saya pernah satu ketika, bapak saya itu orang pasar, buruh di pasar. Buruh itu kan pakai singlet aja kemana-mana kan, pakai singlet, celana Hawaii, pakai celana panjang, pakai singlet. Orang akhirnya saya belajar, waktu itu masih caturulan, tahu caturulan? Ujian caturulan. Lalu waktu ujian caturulan itu, saya lagi ujian, datang bapak saya, masuk, ngetuk kelas, ketuk-ketuknya kelasnya, tuk-tuk-tuk pakai singlet. Saya tengok, oh, bapak saya pakai singlet, ya kan? Bapak orang datang pakai dasi, pakai apa gitu kan? Tapi saya sudah biasa gitu ya, karena guru-guru tahu semua sama bapak saya kan. Pakai singlet, agak lain si bapak ini, gitu kan? Ngapa? Rupanya apa kata bapak saya? Karena tak mengerti kan, namanya orang pasar. Nel pulang, guru dicuekin ya, gitu ya. Kenapa pak? Anaknya lagi ujian pak, nanti tinggal kelas pak. Biar anak saya tinggal kelas, katanya sama guru saya. Yang penting dia nengok ada orang meninggal, katanya gitu. Akhirnya dijujuang saya sama bapak saya pulang. Tahu dijujuang? Diangkatnya saya lagi ujian tuh, biar tinggal kelas, enggak apa-apa kata dia. Diangkatnya saya pulang, dijujungnya di kepalanya, suruh pulang, suruh menengok kayak mana jenazah tuh dimandikan, kayak mana jenazah tuh dikafani. Nyampe di kuburan tak sanggup menggendong, disuruhnya paman saya menggendong. Kalau kami di Minang namanya Pak Ete. Saya teringat Pak Ete, saya menjunjung kepala saya, suruh melihat kayak mana jenazah itu masuk ke liang lahat, kayak mana jenazah itu dikuburkan. Itu dari kecil kami udah tahu itu. Karena dari kecil tuh disuruh berani, biar nanti kalau mama bapak meninggal ada orang yang mengurusnya. Tapi nggak jadi tinggal kelas lah, ya kan? Nah kalau sekarang ini agak lain sedikit. Bu, ayo kita ke makam. Nggak usah lah Ustazah. Ngapa nggak usah? Ayo, nggak usah lah Ustazah. Kenapa? Saya punya anak kecil. Kenapa? Kesurupan nanti, entah apa hubungannya. Saya dari kecil ke kuburan belum ada kesurupan. Nauzubillah, tapi itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi biasakan diri lihat mayat, biasakan diri lihat kain kafan.
Biasakan diri lihat orang-orang yang sakaratul maut. Karena kita semua dapat giliran. Orang tua kita dapat giliran, anak kita dapat giliran, suami kita dapat giliran. Semoga Allah mudahkan. Tidak mudah, tapi semoga kita bisa, insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah, al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bis salam. وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلا معاد. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين